ketika itu Gek Putu yakin sepertinya anaknya ini memang sengaja diganggu oleh makhluk halus. Karena ya seperti itu semeton. Dan saat itu Gek Putu mencari informasi kira-kira di mana ada orang pintar yang memang bisa mengobati anaknya ini. Beberapa kali semeton Gek Putu datang ke tempat orang pintar, tapi itu tidak ada perubahan. Anaknya tetap akan menangis, menunjuk-nunjuk ke arah luar sambil bilang, "Ibu, ada kakak di sana, ibu, ada kakak di sana." Dan ketika itu Gek Putu benar-benar bingung. Ada apa dengan anaknya? Dan berbarengan dengan itu, Gek Putu ini kan ibu tunggal yang harus membiayai semua kebutuhan anaknya, yang walaupun mantan suaminya masih memberikan tunjangan setiap bulan kepada anaknya, tapi Gek Putu tidak mau cuma bergantung dengan kecer dari suaminya. Gek Putu sambil bekerja, sambil pusing memikirkan kenapa kok anaknya jadi seperti itu. Dan ketika itu, anaknya perlahan-lahan tidak mau makan dan juga tidak bisa tidur. Anaknya akan menangis, meminta susu sebanyak mungkin, dan tidak mau makan apapun. Karena ini Gek Putu takut karena melihat anaknya makin sakit dan juga makin kurus. Terpaksa Gek Putu menghubungi mantan suaminya dan juga menceritakan apa yang sudah dialami oleh putranya. Ketika itu suaminya datang. Dan anaknya malah tidak mau semeton ketika disentuh oleh bapak kandungnya. Ya mungkin karena mereka ini sudah berbulan-bulan tidak bertemu. Dan saat itu Gek Putu mendengar sepertinya suaminya ini sudah punya pacar baru. Dan sepertinya juga pacar baru dari suaminya ini sudah hamil. Nah, mendengar kabar ini Gek Putu langsung tai kepolo. Kok bisa-bisanya suaminya mendapatkan pacar secepat itu. Dan ketika itu, karena marah, Gek Putu mulai bertengkar kembali dengan suaminya dan mengabaikan putranya. Awalnya Gek Putu ini kan berniatan ingin mendiskusikan kira-kira apa yang terjadi kepada putranya. Tapi karena Gek Putu ini terus saja bertengkar dengan suaminya, sempat beberapa hari putranya ini tidak diurus gitu loh. Yang mengurus cumalah orang tuanya Gek Putu. Dan ketika Gek Putu sadar, dia benar-benar menyesal. Kenapa kok malah mengikuti egonya dan malah tidak membicarakan apa yang harusnya dilakukan untuk putra mereka. Karena Gek Putu mulai sadar, dia pun mulai melukat. Dan juga Gek Putu datang ke tempat orang pintar. Di tempat orang pintar ini Gek Putu menangis dan juga menceritakan semua keluh kesahnya. Si orang pintar ini sebetulnya ada di daerah Gianyar. Dan Gek Putu ini memang diperkenalkan oleh temannya yang memang sembuh berobat di sana. Gek Putu datang berdua saja dengan temannya. Dari awal si orang pintar ini ngenjit dupo, Gek Putu merasa merinding. Ketika Gek Putu duduk di depan kamar suci si orang pintar, Gek Putu tidak tahu apa yang terjadi. Dan ternyata tadi selama 30 menit, Gek Putu badannya itu dipegangi oleh si orang pintar. Karena Gek Putu tidak sadar sudah kerauhan semeton. Dan ketika Gek Putu kerauhan ini direkam oleh temannya. Nah, di rekaman itu terlihat Gek Putu meronta, menangis, berteriak memanggil nama ibu dan bapaknya. Tapi di dalam video itu Gek Putu terlihat seperti anak yang baru berumur 4 tahunan. Dan ketika itu Gek Putu bilang, "Tolong bawa adik, tolong bawa adik. Kenapa adik ditinggalkan ibu? Kenapa adik ditinggalkan?" Boom! Kok gini? Ternyata dari rekaman yang ada di HP-nya Gek Putu, ya ketika Gek Putu tidak sadar, di situ terlihat kalau ternyata penyebab anaknya ini sakit-sakitan karena ketika Gek Putu keluar dari rumah mertuanya, kenapa kok Gek Putu tidak membawa pelangkiran yang memang milik dari anaknya baru lahir, dan kenapa juga ari-ari dari putranya ini tidak dibawa oleh Gek Putu dan malah ditinggalkan di rumah mertuanya. Selama ini pelangkiran dan juga ari-ari dari putranya Gek Putu itu dibantenin oleh suami dan juga mantan mertuanya seharusnya. Kemanapun Gek Putu membawa pergi anaknya ini dan juga menetap di sebuah tempat, setidaknya pelangkiran dan juga tanah dari ari-ari tempat si Gek Putu mengubur ari-ari anaknya ini dijemput dan juga dibawa. Tidak boleh ditinggalkan, apalagi sampai diabaikan. Dan juga dipisahkan oleh jarak selama berbulan-bulan seperti itu. Boom! Kok
kini. Jadi yang selama ini mengganggu psikis dari putranya Ge Putu adalah nyame catur dari putranya sendiri. Yang konon katanya ditinggalkan oleh Ge Putu. Dan masih menjaga ari-ari dari anaknya. Dan menurut rekaman di HP yang Ge Putu tonton, di sana saudara dari anaknya juga bilang ya, pelangkiran dari anaknya ini yang memang ditinggalkan oleh Ge Putu di rumah mantan suaminya, itu adalah lambang kalau saudaranya si anaknya ini atau nyamu caturnya memang bersemayam di sana. Dan yang bersemayam di pelangkiran anaknya inilah yang membantu menjaga anaknya agar tidak diganggu oleh makhluk apapun itu. Karena kalau seseorang masih kecil, apalagi masih bayi seperti itu, dia itu belum punya dosa. Jadi dia itu masih membawa penjaga bawaan yang memang diberikan oleh Tuhan. Kok kenapa itu malah ditinggalkan dan juga tidak dirawat? Dan karena itulah anaknya Ge Putu ini mulai terguncang psikisnya karena memang terus saja diganggu oleh nyamuk caturnya yang memang menjaga ari-ari dan juga pelangkiran tersebut. Boom. Kok kene? Dari awal Ge Putu pergi dari rumah mertuanya, dia itu kan sudah kadang tai kepolo ya. Dia itu sudah kadang gedek, pokoknya gimana aja caranya agar bisa cepat-cepat pergi dan juga pindah dari rumah mertuanya. Jadi Ge Putu ya tidak menghiraukan ari-ari ataupun pelangkiran yang memang dimiliki oleh putranya semeton. Dan kita orang Bali percaya, kalau ada anak yang baru lahir, dia masih sangat terikat dan juga masih dijaga oleh saudaranya, yaitu si ari-ari yang memang harus dikubur di samping kamar. Dan juga si ari-ari ini kan juga harus setiap hari diberikan sesajen, entah itu makanan, minuman, ataupun permen. Dan juga untuk pelangkirannya, semeton. Konon katanya seperti kepercayaan kita, pelangkiran ini kan memang lambang dari saudara yang memang menjaga bayi yang baru lahir. Kok itu malah tidak dibawa? Kok Ge Putu hanya membawa anaknya tapi melupakan saudara dari putranya ini? Dan itulah alasannya kenapa selama ini ketika Ge Putu bertanya ke tempat orang pintar belum menemukan jodoh tempat berobat yang tepat. Dan kenapa juga selama ini Ge Putu berobat kok tidak mekebengan? Apa sebenarnya yang menyebabkan putranya mengalami gangguan dan berteriak? Itu ada kakak menangis setiap malam menjerit-jerit seperti takut kepada sesuatu. Dan sepertinya kok Ge Putu tidak pernah membawa putranya ini untuk sembahyang ke sanggah bapak kandungnya. Itu juga nyakitin semeton, karena biar bagaimanapun anaknya Ge Putu ini adalah garis keturunan langsung dari ayah kandungnya. Kok bisa-bisanya Ge Putu malah tidak pernah membawa putranya untuk sembahyang lagi ke rumah mertuanya? Itu sama dengan menjauhkan putranya dari leluhurnya, dan otomatis leluhurnya akan marah semeton. Di situ juga terlihat alasan rumah tangganya Ge Putu ini gonjang-ganjing bahkan sampai bercerai, ya karena Ge Putu menjauhkan putranya ini dari leluhurnya sendiri. Dan konon katanya ya putranya ini melik. Jadi itulah yang membuat hidupnya Ge Putu kepanasan sampai berantakan seperti sekarang. Boom. Kok kini? Itulah yang diucapkan Ge Putu ketika dia tidak sadar di dalam rekaman yang dia tonton. Jadi intinya penyebab dari semua ini ya karena Ge Putu egois. Kok sepan-sepan ingin meninggalkan rumah mertuanya tanpa persiapan yang matang, dan kok bisa Ge Putu tidak ingat dengan pelangkiran dan juga ari-ari anaknya. Yang Ge Putu pikirkan hanya gimana aja caranya biar bisa terbebas dari kekangan mertua dan juga bisa terbebas dari rumah mertuanya. Ge Putu tumben punya anak dan juga tidak punya pengalaman sejauh itu, jadi dia tidak tahu semeton. Di sana Ge Putu menangis menyesali semuanya. Padahal Ge Putu masih sangat mencintai suaminya. Dia dari awal tidak ada niatan sungguh-sungguh untuk bercerai. Yang sebenarnya itu tuh cuma gertakan, tapi kok suaminya malah mau bercerai. Di sana dia menyesal semeton. Setelah Ge Putu metambul dan juga dilukat oleh si orang pintar yang ada di Gianyar ini, Ge Putu pun pulang dan beberapa hari kemudian Ge Putu mengajak putranya metambul di sana. Setelah 3 kali metambul di sana,
sana, Gek Putu pun memberanikan dirinya untuk menjelaskan apa yang dia lihat di rekaman HP-nya kepada mantan suami dan juga mertuanya. Dengan tangan terbuka, mantan suami dan juga mertuanya menerima putranya Gek Putu dan diterima untuk sembahyang di sana. Tapi saat itu Gek Putu mendengar kabar mantan suaminya Gek Putu akan menikah 2 bulan lagi karena ternyata pacar dari mantan suaminya ini sudah hamil 1 bulan. Dan ketika itu Gek Putu baru sadar. Dia sangat menyesal kenapa dulu kepala batu sekali semata sampai-sampai harus kehilangan orang yang sangat dia cintai. Ketika itu suaminya menangis ketika menonton rekaman yang ditunjukkan oleh Gek Putu. Suaminya bilang, "Gek, saya masih sangat mencintai kamu. Kenapa kita harus berpisah? Seandainya pacar saya tidak hamil, saya pasti akan menikah dengan kamu lagi. Kenapa seperti ini?" Boom! Kok kini nasi sudah jadi bubur dan tidak mungkin Gek Putu mau dimadu. Setelah itu semetonnya Gek Putu pun mengajak putranya rutin sebulan sekali sampai 2 kali sembahyang ke rumah mantan suaminya. Dan setelah itu anaknya berangsur-angsur mulai sehat. Tidak pernah lagi menangis, tidak pernah lagi mengigau itu ada kakak di luar sana. Dan karena inilah sampai detik ini Gek Putu benar-benar menyesal. Kenapa? Karena keegoisannya, Gek Putu menyandang status janda dan putranya harus kehilangan figur keluarga yang sempurna. Sekarang semeton Gek Putu masih merawat anaknya dan Gek Putu sudah janda selama 10 tahun. Putranya Gek Putu sekarang sudah beranjak trune dan Gek Putu belum ada niatan untuk menikah karena Gek Putu masih menyesal dan masih mencintai si mantan suami. Mantan suaminya Gek Putu sudah punya 2 anak dan juga terlihat sangat bahagia dengan keluarga barunya. Gek Putu tinggal berdua dengan anaknya dan sampai sekarang Gek Putu masih bekerja. Hidupnya mapan dan juga bisa membeli apapun itu yang dia inginkan dengan putranya. Tapi di dalam sini Gek Putu masih sangat menyesal. Kenapa? Nah, inilah cerita dari Gek Putu tentang penyesalannya. Kenapa dulu begitu egois dan juga keras kepala. Dan inilah yang membuat dia menyesal sampai saat ini. Sebelumnya sukses banget untuk Gek Putu untuk ceritanya. Dan semoga Mbok Geknya ini bisa lebih ikhlas dan bisa menemukan calon suami yang lebih baik di masa depan. Untuk sematonku, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau anak yang baru lahir itu memang dijaga oleh 4 saudaranya? Nah, untuk semetonku, sukses banget yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya.